Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syaiful Bahri dari Predi Teknologi Industri Pertanian dengan nomor NIM 20419100013. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang potensi dan prospektif material agroindustri. Di sini saya mengambil topik material singkong. Untuk selanjutnya, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, ada potensi pengembangan agroindustri di Indonesia. Yang kedua, ada material yang berpotensi untuk dikembangkan dalam agroindustri. Yang ketiga, ada potensi kualitatif dan kuantitatifnya. Yang keempat, ada aspek teknologi, manajemen, dan sistem yang harus diperhatikan dalam pengembangan agroindustri. Yang kelima, ada produk turunan yang bisa dikembangkan dari material tersebut. Untuk bahasan yang pertama, ada potensi pengembangan agroindustri di Indonesia. Potensi agroindustri di Indonesia yang pertama ada jumlah sumber daya alam Indonesia yang melimpah. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Hal tersebut dikarenakan Indonesia itu memiliki iklim yang tropis dan terdiri dari banyak pulau, sehingga keanekaragaman flora dan faunanya sangat banyak. Sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan agroindustri. Yang kedua, ada jumlah sumber daya manusia yang banyak. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak dan sebagian penduduk Indonesia masih dalam rentang usia yang produktif. Namun dalam pemanfaatan untuk kegiatan agroindustri perlu pemberdayaan sumber daya manusia lebih lanjut agar bisa secara efektif dan efisien pemanfaatan sumber daya manusia yang ada. Yang ketiga, ada produk agroindustri memiliki nilai tambah dan pangsa pasar yang besar. Salah satu fungsi agroindustri adalah menambah nilai jual produk pertanian. Produk pertanian yang diolah menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi akan memiliki nilai jual lebih tinggi daripada produk pertanian yang masih mentah. Contoh, harga singkong jauh lebih murah dibandingkan harga produk turunannya seperti tepung moka, tape, dan lain-lain. Yang keempat, ada pembangunan agroindustri didukung penuh oleh pemerintah. Pembangunan sistem agroindustri searah dengan amanat konstitusi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, dan PP 25 Tahun 2000 tentang pelaksanaan otonomi daerah. Untuk bahasan yang kedua, ada material yang berpotensi untuk dikembangkan dalam agroindustri. Di sini saya memilih material singkong. Singkong atau sering juga disebut dengan ubi kayu atau ketela pohon itu salah satu makanan umbi-umbian yang mengandung kalori dan karbohidrat yang tinggi. Dalam bahasa Inggris, singkong disebut dengan cassava, sedangkan dalam bahasa ilmiah disebut dengan Manihot esculenta. Singkong banyak digunakan pada berbagai macam masakan. Singkong dapat direbus untuk menggantikan kentang dan pelengkap masakan. Olahan tepung singkong dapat digunakan untuk mengganti tepung gandum dan cocok untuk mengidap alergi gluten. Untuk slide selanjutnya ada kandungan gizi singkong. Dari slide tersebut dapat disimpulkan bahwa kandungan gizi singkong ternyata lebih baik daripada kentang di beberapa sisinya. Contohnya pada kalori kentang yang hanya 87 kilokalori, namun di singkong, kalori singkong itu terdapat 150 kilokalori. Yang kedua ada karbohidrat, di mana kandungan karbohidrat pada 100 gram kentang ada 20,1 gram, sedangkan pada singkong terdapat 38,1 gram karbohidrat setiap per 100 gram singkong. Untuk bahasan yang selanjutnya ada potensi kualitatif dan kuantitatif dari singkong dalam agroindustri. Pada potensi kuantitatif, produksi singkong Indonesia itu sangat besar. Berdasarkan data yang saya peroleh dari Kementerian Pertanian, jumlah produksi singkong pada tahun 2015
mencapai 21 juta ton. Dan Kementerian Pertanian juga memprediksi jumlah produksi singkong akan meningkat setiap tahunnya. Daerah utama penghasil singkong diantaranya Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Yang kedua ada harga singkong yang murah dibandingkan umbi lainnya. Berdasarkan data yang saya kumpulkan, harga singkong jauh lebih murah daripada kentang. Harga kentang kurang lebih berkisar 15.000 per kilogramnya, sedangkan harga singkong mencapai Rp2.000 per kilogram. Untuk selanjutnya dari segi kualitatif. Dari segi kualitatif, banyak jenis olahan yang bisa dihasilkan dari singkong. Singkong memiliki banyak produk turunan, diantaranya ada tepung mokaf, biodegradable plastik, keripik singkong, bioetanol, gula cair, tepung tapioka, dan masih banyak produk turunan lainnya yang belum saya sebutkan. Yang kedua ada kandungan pati yang cukup tinggi. Kandungan pati dalam singkong cukup tinggi dibandingkan ubi yang lain. Pati dalam tubuh akan berfungsi sebagai sumber energi. Kandungan pati dalam singkong yang cukup tinggi dapat dimanfaatkan sebagai biodegradable plastik. Yang ketiga, ada varietas unggul yang banyak. Varietas unggul singkong ada banyak, diantaranya ada Fati 1, Fati 2, Adira 4, Malang 4, Malang 6, Karvita 25, dan masih banyak varietas unggul lainnya. Namun, Kementerian Pertanian menyarankan agar para petani singkong hanya menggunakan atau menanam varietas Fati 1 dan varietas Fati 2 yang dilepas oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2018. Untuk penggunaan dalam industri perlu diteliti lebih lanjut varietas singkong dan karakteristik singkong yang diperlukan, karena masing-masing singkong dan masing-masing varietas pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk bahasan yang selanjutnya ada aspek teknologi, manajemen, dan sistem yang harus diperhatikan dalam pengembangan agroindustri singkong. Teknologi, manajemen, dan sistem yang harus diperhatikan ada 4. Ada teknologi pengeringan, teknologi pengolahan singkong, ada teknologi manajemen bahan baku singkong, dan yang keempat ada sistem pengolahan limbah singkong. Menurut saya sendiri ya, teknologi, manajemen, dan sistem dalam agroindustri itu harus diperhatikan semuanya, tidak terkecuali satupun. Namun saya memilih 4 teknologi dan manajemen maupun sistem yang sangat-sangat perlu diperhatikan. Yang pertama ada teknologi pengeringan singkong. Seperti yang kita ketahui, setelah singkong dipanen, singkong itu akan lebih mudah cepat rusak dibandingkan dengan bahan agro yang lain. Oleh karena itu, menurut saya teknologi pengeringan itu akan menjadi lebih penting dalam pengolahan singkong. Singkong yang dipanen tadi harus dibersihkan kulitnya dan segera dilakukan pengeringan. Hal tersebut bertujuan untuk membuat singkong menjadi lebih tahan lama dan bisa disimpan dalam gudang untuk digunakan dalam jangka waktu ke depannya. Yang kedua ada teknologi pengolahan singkong. Tentu saja teknologi pengolahan singkong akan menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan, karena itu akan menjadi proses utama atau proses inti dari industri singkong yang kita dirikan. Teknologi dari awal proses pengolahan sampai dengan akhir pengolahan harus diperhatikan dan tidak boleh ada hal yang terlewat. Yang ketiga ada manajemen bahan baku. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa industri harus meneliti karakteristik singkong yang diperlukan untuk menjadi bahan baku utamanya, karena varietas unggul singkong itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga kita harus meneliti dan mencocokkan karakteristik apa yang kita perlukan dengan produk olahan yang akan kita buat. Selain itu, masa panen singkong yang cukup lama juga harus diperhatikan. Apakah industri harus menanam singkong pada seluruh lahan di waktu yang sama atau berselang-seling,
Ini untuk industri yang memiliki lahan singkongnya sendiri, dan manajemen bahan baku juga berperan penting dalam menentukan apakah bahan yang tersedia dalam gudang itu akan cukup untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu, sehingga saat proses produksi tidak akan terhenti karena bahan baku yang kurang. Yang keempat ada sistem pengolahan limbah singkong. Dalam proses pengolahan singkong, pasti akan memproduksi limbah, tidak terkecuali singkong maupun produk organik lainnya. Limbah yang dihasilkan biasanya adalah ampas dan juga kulit singkong. Nah, saya memiliki saran bahwa sistem pengolahan limbah singkong juga harus diperhatikan. Kenapa? Karena limbah tersebut itu tidak boleh kita mencemari lingkungan, dan limbah tersebut dapat diubah menjadi produk jadi yang memiliki nilai jual tinggi seperti pakan ternak, kompos, biodegradable plastik, dan juga bioetanol. Untuk bahasan yang terakhir ada produk turunan yang bisa dikembangkan dari singkong. Produk turunan yang bisa dikembangkan diantaranya ada biodegradable plastik. Ampas singkong merupakan limbah hasil dari pengolahan tepung tapioka. Limbah ampas singkong dapat dimanfaatkan menjadi plastik biodegradable dengan penambahan polivinil asetat sebagai perekat dan juga gliserol sebagai plasticizer. Yang kedua ada tepung modified cassava flour atau yang sering disebut dengan tepung mocaf. Tepung mocaf itu merupakan tepung hasil olahan singkong yang diproses melalui fermentasi sehingga menghasilkan tepung singkong dengan karakteristik mirip tepung terigu. Nah, tepung mocaf ini bisa menggantikan tepung terigu dalam penggunaannya dan juga sangat bagus bagi orang yang alergi terhadap gluten. Untuk produk turunan yang selanjutnya ada keripik singkong. Nah, ini yang banyak beredar di pasaran sekarang ini. Nah, keripik singkong itu dibuat dari singkong yang kemudian diiris tipis dan kemudian digoreng dengan menggunakan minyak goreng. Ada banyak varian rasa singkong ini di pasaran. Ada rasa asin, asin pedas, manis pedas, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada pakan ternak. Nah, limbah hasil pengolahan tepung tapioka atau sering disebut onggok itu dapat diubah menjadi pakan ternak. Onggok masih memiliki kandungan karbohidrat sebagai sumber energi, nilai gizi, protein, lemak, dan air yang tinggi. Sehingga onggok tersebut jika diolah menjadi pakan ternak akan membuat ternak-ternak kita menjadi lebih sehat dan bergizi tentunya. Yang terakhir ada bioetanol. Bioetanol itu adalah etanol yang diproduksi dari bahan baku nabati yang merupakan cairan hasil proses fermentasi gula dari sumber karbohidrat. Kandungan gula yang tinggi menjadikan singkong sebagai bahan baku biofuel yang baik. Pati dari akar tanaman singkong dapat diubah menjadi etanol melalui proses fermentasi, sementara limbah dari proses pembuatan etanol atau bioetanol tersebut dapat dijadikan menjadi bahan baku pembuatan biogas. Yang terakhir ada gula cair. Gula dari singkong dapat menjadi langkah alternatif pengganti gula dari tebu. Nah, gula cair ini memiliki tingkat kemanisan 2,5 kali lebih manis dari gula tebu, sehingga dapat lebih hemat dalam penggunaannya. Gula cair dari singkong dihasilkan dengan cara hidrolisis atau pemecahan pati menjadi glukosa dalam 2 tahap. Mungkin cukup sekian presentasi saya dalam kesempatan kali ini. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.